kita ini. Ya. Begini, kita nih harus kasih contoh yang baik lah masyarakat. Ya, walaupun kita belum baik buat diri kita, jangan dicontohkan ke masyarakat. Nanti masyarakat ngikutin tuh udah, ibu-ibu udah ada yang ngikutin, anak muda udah ada yang ngikutin. Homo ya, enak aja ngatain orang homo. Karena gue belum nikah. Banyak kok keluarga gue nikahnya umur 37, 38, kakak-kakak gue. Terus selama hidup dia homo gitu. Laki-laki. Lu enak aja lu ngatain orang. Terus gue di umur 35 belum nikah, lu katain gue homo. Emang gue harus pamer pacar gue? Gue harus ciuman depan kamera kayak gini sama pacar gue, cewek gue? Lu udah gila, stres otak lu. Seenak jidat lu giring opini orang. Udah gue bertahun-tahun gue udahlah perempuan, kasihan. Udahlah si ini ngapain ngeladenin. Sampai pacar gue kesel. Ini kenapa sih dia ini begini? Kok ada akun yang begini sih? Ini dia nih pasti. Sikat aja sih kak. Udahlah, ngapain? Yang penting kan kamu tahu saya enggak. Orang masih punya akal sehat. Mikir. Orang kesel mungkin ya, tapi lama-lama didiemin, ngerunjak. Ini namanya ngerunjak. Gak bisa gue diem sekarang. Laporin gue 1000 LP. Tuh Polda buka. Jangan 3, jangan 2. Gak takut gue. Semua lu cuman bluffing, laporan. Cuman bluffing, laporan. Nanti dipanggilnya gue datang. Kalau dipanggil emang kenapa? Tinggal diminta waktunya untuk BAP karena ada laporan masyarakat. Ya gue datang lah. Gue sebagai terlapor misalnya, gue datang. Semua ada prosesnya. Penyidikan sampai tahap penyerahan ke jaksa sampai pengadilan. Nah itu ada prosesnya. Lu pikir orang dipanggil langsung gitu? Emang gue maling? Emang gue koruptor? So tangkap gitu, tangkap tangan. Lu siapa? Semua ada prosedurnya guys. Itu delik aduan. Sah-sah aja kalau ada yang merasa dirugikan. Merasa gitu. Tapi kan semua pembuktian. Lu pikir gue gak ngerti? Kecuali maling, gue ketahuan ngegarong, membunuh orang, itu cepet. Nggak pakai lama. 2-3 hari langsung tangkep. Biasanya. Lu pikir lu siapa? Ya gue ada surat undangan apa sih, gue datang harus. Gue tunjukkan ya warga negara. Lu pegang omongan gue. Lu panik ya. Panik bapak moyang lu. Seenak jidat lu ngomong. Gak ada. Lagi maling aja, maling beneran aja gak takut. Apalagi gua bukan maling. Itu aja ukurannya. Lu jangan ngadi-ngadi sama gua lo. Ya enggak? Paham lo? Paham ya? Nah, nanti kalau disebar di YouTube, tolong di marking pakai, kalau bisa pakai menit. Gak ngeditnya ini jangan mau enaknya aja, pakai menit. Gitu. Biar apa? Biar tidak dipotong-potong. Di marking pakai menit, pakai detik. Jadi gue tahu ngomong di menit sekian apa. Nanti dipotong-potong. Soalnya yang sana hobi motong-motong soalnya. Nanti jadi bahan olahan fitnah lagi. Gitu ya. Jangan, gue udah bilang jangan main-main sama gue kali ini. Udah sih bang, kan dia punya ini. Kalau lo cari rezeki buat anak-anak, ya jelas rezeki yang baik. Karena anak-anak lo titipan dan harus diberi nafkah. Dari zaman Hong sampai zaman Heng sekarang, orang juga udah tahu itu. Cuman jangan jadi objek. Anak lo jangan jadi objek. Oh gue begini karena anak. Oh gue maling karena anak. Oh gue jadi jual ini karena anak. Oh gue cari nafkah buat anak. Cari nafkah yang bagaimana dulu. Semua juga sayang sama anak. Walaupun gue aja yang belum punya anak aja gue sayang sama anak orang, apalagi anak sendiri nanti. Semua tuh cuman cara-cara kita. Jangan lu jual anak lu
Loh, gua kasih tahu nih. Untuk mendapatkan simpati publik, dan lu setelah itu lu bisa semena-mena sama orang. Pas lu ditegur, pas lu kayak kemarin kena masalah, saya kan masih punya anak, lu kemana aja waktu berbuat salah, nggak mikirin anak. Gua kadang-kadang otaknya di mana sih? Mau maksud kan kata-kata gua? Gitu guys. Minum dulu. Salah. Gitu ya. Jadi lu jangan intimidasi gue dengan ini. Udahlah, gue udah tahu kalian itu siapa. Ya. Apa? Gila-gila uang. Cuan. Udah deh, nggak usah ngerasa paling kaya. Orang nggak mau pamer-pamer aja. Gitu loh. Kalau ngerasa hebat, ngerasa canggih, ngerasa kaya, tuh bantu orang-orang itu lagi kesusahan karena dampak pandemi itu. Kayak Mbak Dewi tadi jualan tas, duitnya hasilnya disumbangkan buat berbagi. Jualan, mengkolek sumbangan untuk dibagi lagi. Itu kayak Mbak Dewi Persik tadi itu, gue setuju begitu. Membantu mana ya, sultan kumpulin. Nih, sultan yang punya duit banyak, ayo kita bersatu, bantu orang-orang yang kesusahan, bantu aparat kita kerjanya, karena anggarannya nggak ada, pemerintah ini kurang. Ayo mana, saatnya kita bergandeng tangan untuk membantu orang-orang yang kesulitan karena ada yang di PHK, ada yang diberhentikan tiba-tiba, di PHK tiba-tiba, ada yang dirumahkan, ada yang gak digaji ya, cuma digaji separuh sama pengusaha karena pengusahanya juga lagi kolaps. Bantu itu. Kalau lu ngerasa hebat begitu. Tuh kayak Mbak Dewi Persik tadi tuh, jual tas sekian belas juta, duit langsung sumbangin ke orang-orang yang membutuhkan. Nanti tiap hari apa, Senin, Selasa, Rabu, ayo berbagi beras segala macam. Jadi ada manfaat. Hidup itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau lu nggak punya uang, nggak punya kebisaan untuk itu, lu bantu pemikiran, tenaga, lu curahkan. Itu baru namanya lu bermanfaat. Jangan lu kata-katain orang lu manfaat enggak buat bangsa negara ini. Lu manfaat lu apa? Buat diri lu kaya di sendiri. Lu mau cari duit buat kaya, lu tuh uang. Bodoh pendukungnya ini. Segitukah arti kehidupan buat kalian ini? Besok mati nggak dibawa semua. Gitu. Lu jadi kita dikasih terkenal, populer. Kita dikasih Allah rezeki banyak. Misal ya, ada rezeki lah yang beda dari orang-orang kerja kantoran, kerja di sana. Kita bersyukur lihat mereka. Kita bantu kalau orang gitu dong. Kalau gua nggak usah perlu bilang-bilang gua habis bantu siapa. Riya namanya. Ini kan begitu. Lu kolek tuh, lu punya kenalan siapa. Itu dong. Jangan lu pamernya duit doang, giveaway kagak. Tuh katanya giveaway pengen bikin ini giveaway, hadiahnya nggak diumum-umumin. Itu kan payah begitu. Gitu. Lu terbuat dari apa sih hati lu? Sesama perempuan tidak menghargai, sesama manusia tidak menghargai. Laki-laki yang bersuara dibilang hama, homo. Nggak pro ke lu difitnah homo. Nggak pro ke lu lagi difitnah, oh pasti dia begini. Lu tahu apa tentang hidup orang? Kalau gua udah baca putusan salinan Mahkamah Agung, itu ada tuh tentang kasus-kasusmu. Itu pengadilan yang bilang, kamu siapa? Kita udah baca kasus
prostitusi. Itu lihat, buka situs Mahkamah Agung kasus 2015. Itu dibamblangin tuh di situ. Di persidangan, fakta persidangannya dari BAP sampai fakta persidangan dilihat tuh. Bagaimana pemesannya begini, akhirnya nyangkutnya ke dia, berapa tarifnya. Itu dibuka persidangan, guys. Dan itu ada di Mahkamah Agung, lampiran itu. Lu masuk situsnya Mahkamah Agung. Jadi lu jangan ngadi-ngadi sama gua, ya kan? Mau apa lu? Jangan bodoh-bodohin masyarakat. Kita berkaca diri kita. Kalau pernah buat salah, cepet-cepetlah berbuat baik. Sadar, ada sadarnya manusia itu. Jangan sampai nyawa sudah di sini, lo baru cari, lo bilang Allahu Akbar atau ya Tuhan. Lo nyari Tuhan, Fir'aun lo bener. Sumpah, udah nggak ada guna lagi. Sok ceramah lo bang, benerin deh. Hidup gue memang belum bener. Siapa bilang hidup gue udah bener? Nanti dipotong lagi nih kata-kata yang begini. Nanti dipotong lagi di doyan banget motong-motong, nggak sampai tuntas. Siapa bilang hidup gue udah bener? Gue mencari jalan yang benar. Semua ini hidupan itu bukan emang hidup lu udah bener. Kita ini semua mencari jalan yang benar, jalan yang lurus. Siapa bilang hidup lu juga udah benar? Hidup netizen udah benar. Kalian semua mencari jalan kebenaran. Itu kita hidup ini. Kita dilahirkan untuk mencari jalan kebenaran. Yang benar diikutin. Ada dua, jalan salah, jalan benar. Nah lo mau filosofi kehidupan sama gue ngomong. Siapa bilang gue orang benar, lo orang benar, paling benar? Gak ada. Kita semua ini mencari jalan kebenaran. Ada lo kadang-kadang hidupnya. Panas kan kuping lo? Nah, gue kasih komentar sekarang. Hore, dibuka. Love-nya langsung banyak ya kan. Jual obat. Lanjut bang. Bang tetap semangat. Kan menyebar chat pribadi ada, buktikan saja. Udah, gak usah banyak omong, buktikan saja. Sabar ya, sabar. I like your style. Lo fitnah gua ya lagi ya. Udah dapat berapa duit? Kurang ajar lo. Lo pikir gua jual diri apa? Lo lihat ya putusan Mahkamah Agung 2015 tentang dia. Gua nggak mungkin hargain diri gua dengan uang-uang recehan begitu. Enak aja lo.
Psikiater siapa? Terbalik, dia yang suruh pakai psikiater biar mulutnya sekolah. Iya, kalau lo lihat kasus apa di 2012, cari di situs Mahkamah Agung itu ada tuh, dibuka itu di persidangan. Hasil putusannya, kejadiannya, jam berapa, malam apa, siapa yang memesan, polisi yang menyamar, ada semua. Bukan gua yang ngomong, tapi situs Mahkamah Agung, dan itu punya negara, Republik Indonesia. Negara ini ada 3, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, itu lembaga yudikatif, kehakiman dan segala macam. Ya, jadi bukan gue yang ngomong di putusan itu. Nah iya, lo cari di sana. Jadi bukan ngomongan gua, lu ngata-ngatain gua, ngata-ngatain apa. Lu cari di situs Mahkamah Agung, lu cari sendiri sana. Itu situsnya terbuka untuk umum. Dan lu lihat case-nya, putusan pengadilannya, dan apa kronologisnya di situ ada semua. Dituangkan dalam pengadilan di situ, dari BAP semua di situ. Tanggal sekian, bulan sekian, mau mesen siapa? Mesen apa? Mesen kayu apa itu? Mau mesen apem? Mesen kue apem jam sekian. Itu ditulis kan? Ternyata nyangkutnya di namanya ini. Dia yang bisa menghadirkan. General manajernya bisa menghadirkan si tukang kue apem yang ini, namanya ini, kan ada di situ. Jam berapa, ayo disepakati harga berapa dari harga sekian. Baca. Bukan kata gua. Di situs Mahkamah Agung itu. Lihat. Kan ada di situ. Masalahnya apa? Kita ya baca aja sendirilah. Kalau gua kan ngomongnya lucu-lucuan aja ini. Nggak ada siapa yang ribut aja, enggak kok, damai. Kita memerangi, bukan memerangi manusianya, sifat-sifatnya yang nggak boleh dicontoh sama masyarakat banyak. Gitu. Abang kerjanya apa? Kan bandnya udah nggak laku. Mana ada band laku di tengah pandemi begini? Band semua mingkem lagi. Tapi kan punya tabungan. Emangnya kamu? Iya bang, udah tahu kok, sudah pernah buka situs Mahkamah Agung, makanya. Kalau kerjanya pansos, enggak kok. Enggak juga. Enggak pansos. Saya juga tadi enggak juga. Kalau mau pansos urusan apa sama kamu? Kalau personal branding itu biasa, saya menunjukkan keahlian saya. Itu namanya personal branding. Kalau lu bilang pansos, ya, personal branding itu sah-sah saja, semua dalam
hal apapun ya. Lu bisa nyanyi, tunjukin. Bisa nari, lu tunjukin. Lu bisa berorasi, tunjukin. Lu bisa ngomong, tunjukin. Personal branding. Bukan pansos tuh cari ribut sama orang. Nggak berani, disamperin kabur. Capek. Kalau personal branding, ya lo menunjukkan keahlian lo bisa apa, gitu. Bisa fitnah doang, itu bukan personal branding, itu pansos namanya. Nimbrung masalah orang, hidup orang. Lo kalau ditanya mic wartawan, dikasih opini, lo jawab yang setahu lo, jangan lo kemana-mana. Dia kan katanya ini, katanya PA. Jadi dia giring opini orang. Kan katanya begitu. Katanya terus. Ya beda lah sama gua. Beda jauh. Gua penyanyi, dia penyamun. Menyemahin lu kadang-kadang. Enggak lah. Enggak malu lo tinggal di rumah orang tua. Orang tua siapa? Orang tua siapa? Orang tua gua. Kalau gua pun tinggal tempat orang tua, emak bapak gua kok. Sekarang gua nggak lagi tinggal tempat orang tua. Kalau di rumah orang Lampung tuh orang parkiran rumah gua tuh lebih besar dari rumah dia. Jangan ngadi-ngadi. Rumah kayak ruko aja. Udah kayak iya. Apalagi mau ngatain apa? Tinggal tempat orang tua, biarin aja lah. Kalau gue pulang ke Lampung ke tempat nyokap gue yang lahirin gue. Bedanya, ya serah orang tuh dilahirkan rezeki beda-beda guys. Ya. Lu mau iri sama orang tuh? Ya enggak lah, lu aja. Lu nggak iri nggak punya mak lagi. Terus lu ngata-ngatain mak orang. Aneh, otak lu aneh. Itu namanya. Ya gue masih punya ibu yang gue sayangi. Ya gue tinggal lah sama ibu gue. Ibu gue cuma satu-satunya lagi kok, bapak gue udah gak ada. Masa mau gue tinggalin kalau gue balik ke rumah? Kan gila otaknya. Ibu-ibu gue yang ngelahirin gue. Suka-suka gue dong. Ya. Iya, orang ibu gua di sana. Kalau gua balik di tempat orang tua gua, ya iya orang tua gua. Emak gua. Lu protes gua sama emak gua, lu gila otak lu. Udah gila lu ya kan? Fix gila, ya lu yang gila. Apalagi? Netizen tanya apa lagi? Iya, tuh, wah, kalau di Lampung tinggal sama orang tua, ya iyalah mak gue yang gue sayangin, masa mau gue tinggalin? Rumahnya gede juga mak gue, kamarnya 8. Lu suruh isi hantu rumah gue itu, gila lu. Kayak apa? Kayak monyet. Ya kan ngaku kaya, sumbang tuh yang bantu covid tuh gitu, nggak emosi guys. Cuman gue kalau jawab netizen sekarang harus tegas, nanti nggak tegas lemes homo, udah bisanya gitu doang. Apalagi ayo nih gue jawabin nggak emosi guys, emang nadanya begini ya. Lo kan gue kan ngebuka pikiran lo sekarang gini. Gue dibilang nah maknya udah tua, ya semua orang juga bakal tua guys. Yang udah emak, yang udah anak udah segede gue ya pasti tua sama gue.
Otaknya nggak ada emang, lucu. Terus ya tadi dia masih tinggal sama orang tua, begini 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 begini. Emak gua itu udah janda, bokap gua udah meninggal, kakak gua tinggalnya jauh, ada PNS di Medan, ada yang usaha di Malaysia di KL, sudah punya rumah di sana. Kakak yang lain gua kerja. Terus kalau gua pulang, gua biarin mak gua sendiri gitu, maksud lo? Maksud gua pindah rumah. Otak lo di mana? Keluarga gue lo urusin. Mau gue mau tinggal di mana? Kolong jembatan juga hak gue. Kadang-kadang lu gila ya. Ini kan gue lagi nggak di Lampung, nggak di tempat nyokap gue. Gue di Jakarta. Ya suka-suka gue dong. Kalau gue pulang ke Lampung, ada rumah bapak gue di kampung, ada rumah mak gue, gitu kan. Suka-suka aja. Namanya orang tua. Peduli amat lu sama gue. Gitu ya. Kakaknya heboh susah berdiri gimana? Gua nggak pernah minta ya. Lu boleh tanya sama nyokap gua. Dari umur gua 21 22 tahun, gua tidak pernah lagi minta sama orang tua. Orang tua gua kasih. Kalau gua ada, orang tua gua kasih. Lu boleh tanya kakak-kakak gua. Ya itulah bakti kita. Karena apapun yang kita kasih ini, itu tidak akan bisa membalas jasa air susu ibu kita yang melahirkan kita. Misalnya kita tidak dirawat pun sama ibu kita, apa ibu sambung atau ibu asuh, tapi itu ibu kandung kita. Ingat, yang menyusui melahirkan. Ini ada orang disusui sama ibunya difitnah. Gila. Sini gue tanya nomor kakak lo, ngapain nanya kakak lo, nomor kakak gue mau ngapain lo? Hah? Nanti aja gue live bareng sama kakak gue. Ngapain lo tanya-tanya nomornya? Gaya lo, gitu kan? Iya, dari 2022 tahun gue ya sendiri. Jadi udah gini lo guys, ya udahlah, terima kenyataan hidup lu. Ya, lu udah gak punya siapa-siapa lagi. Harusnya lu baik sama orang. Jangan lu mengintimidasi orang. Ini enggak, mentang-mentang lu gak punya orang tua lagi, lu kata-katain orang tua orang. Gila lu. Mungkin Tuhan punya maksud lain ngambil orang tua lu cepet-cepet kali ya. Karena gak mau ngeliat kelakuan lu, stres dia ya kan. Ya Allah, kenapa gue punya anak begini? Mungkin gitu kali. Bikin malu terus gak pernah mau ngerasa salah. Mungkin cepet-cepet diambil gitu lah. Sayang kata lo. Mungkin ya. Udah sih mbak, apa sih harta orang doang, harta kisah, maksudnya apa gimana sih? Ya orang tuh kan nggak pamer-pamer harta itu kan bukan karena apa, norak lu gitu. Nor saudara bikin giveaway dulu aja yang benar gitu. Udah, ngapain kita ngomongin harta orang, harta kita sekian bikin giveaway aja enggak. Ya. Udah tertutup mata hatinya dari awal ya, gue bilang ya.
Dari awal udah gue bilang, orang ini memang cari sensasi. Orang ini hanya tidak menghargai orang. Kalau perempuan benar, dia tidak akan menghargai perempuan lainnya. Berhardik ya di depan orang rame. Dasar lu tua. Nggak usah so hebat. Kalau orang benar, kalau bersih tegang, maaf, maksud mbak apa ya? Atau maksud ibu apa ya? Kok ngomongnya begitu? Ya, gue kasih pencerahan buat lo. Enggak gue nggak capek. Kalau capek pijit, bodo amat mau ngomong apa. Gue kasih. Udah mulai masuk nih, ya kan? Ya sekarang argumentasi lu tuh mentah semua sama gua. Allah, dia tinggal aja sama orang tua kalau di Lampung begini. Ya terserah gua dong. Rumah gua lah, kamarnya 8. Gua cuma sama kakak gua berdua. Tinggal kakak-kakak gua lain PNS, kerja di Medan segala macam. Terserah dong, itu kan kampung gue. Terus gue harus bilang tanah gue di sana ada berapa petak. Ayo spoiler dong ini tanah. Duh capek emang hidup gue kayak lu apa. Tuhan lu uang sih susah jadinya. Diomongin bebel. Lu sangka lu udah paling kaya ngomong kayak gitu. Nah gue mau panjang ngomongnya sekarang. Diomongin dibilangin bebel. Disangkanya orang iri sama lu. Nggak, kagak. Iri dari mana? Orang yang mengaku-ngaku kaya sesungguhnya tidak kaya. Orang yang mengaku-ngaku hebat sesungguhnya tidak hebat. Orang yang mengaku-ngaku semuanya itu hanya mengaku-ngaku. Itu udah rumusnya dari dulu. Itu sudah rumus. Orang hanya mengaku-ngaku kaya, bikin giveaway nggak bisa. Itu mengaku-ngaku. Bikin aja giveaway dulu. Tunjukkan dari kemarin. Besok pagi subuh bikin giveaway. Habis sholat subuh bikin. Ayo bikin giveaway. Gitu dong. Ya nggak? Hidup tuh orang yang menilai. Orang yang inget ya kata gue ya. Orang yang hanya mengaku-ngaku kaya. Orang yang bilang kaya, gue kaya loh, gue kaya, gue ini kekayaan gue sesungguhnya tidak kaya. Itu sudah rumusnya. Orang yang mengaku oh gue gini, dia masih kekurangan itu. Dia pasti kekurangan. Kekurangan imun, kekurangan mikir, kekurangan IQ, kekurangan semua. Gitu ya guys. Ya harus dipahami ya. Orang kalau orang kaya dibilang kaya malam ciut dia karena masih ada yang lebih kaya dari dia. Enggak lah segini doang. Ya alhamdulillah bersyukur rezeki dari Allah. Karena itu dia sadar bukan kepunyaan dia dititipin doang. Gitu loh guys. Ya enggak tuh, yang bala-bala itu cuma ngata-ngatain disuruh dia tuh, suruh keluar udah kepanasan. Biasa jeniplit kepanasan. Terus. Bapak makan terus bersuara. Nggak ada takutnya gue. Ya guys ya. Orang yang dibilang kaya, orang yang lain yang nilai. Dan orang tuh, bapak mah kaya, enggak lah gue. Karena dia sadar di atas langit masa dia. Dan dia sadar dia hanya titipan. Ya gue ngobrol sama orang kaya nih, hartanya triliunan. Ya kita jauh lah. Mau siapa artis nih jauh lah pokoknya. Pak, bapak dapat duit triliunan begini, hartanya segini banyak, rumah di mana, tanah punya di mana-mana. Ini kau siapa pak? Buat siapa? Dia mikir, kalau diri saya cukup. Saya ini kalau punya duit segini, saya ini pengen santai-santai menikmati hidup. Tapi gimana karyawan saya kerjanya? Saya mikirin kerja ini buat karyawan saya.
Kalau untuk diri saya udah cukup. Saya tinggal di rumah di luar negeri atau di Arab sana atau di Amerika sana. Saya tinggal di situ dan saya santai nikmatin hidup hasil kerja keras saya. Karena saya sadar semua ini bakal saya tinggalin. Dan apa kata dia? 70% dari harta saya bakal saya sumbangin kemana-mana untuk bekal saya di akhirat. 30% saya kasih ke keluarga saya. Saya sudah wasiatkan itu. Nggak tahu umur saya besok. Itu orang kaya. Beneran. Nggak ngomong doang kayak lo ya kan. Ya. Jadi kalau kita analogikan diri kita nanti katanya sombong. Nah, gua kasih tahu contoh orang kaya beneran yang begitu tuh. Karena gue juga nggak ngaku kaya, gue belum jadi orang kaya kayak bapak itu, kayak ibu itu. Ibu itu yang mana? Nggak, yang aku kaya kan mereka gitu. Jadi kalian minta duit aja sama mereka gitu. Ibu tuh kaya, orang ini kaya, nah minta duit ini, minta duitnya. Kita sumbangan tuh. Kayak gitu. 70% hartanya akan dibagi-bagikan ke yayasan, ke anak yatim piatu, buat masjid, buat apa. Sisa 3% baru dibagi-bagi keluarga. Karena saya sadar harta nggak saya bawa mati. Untuk bekal ke sana. Berbuat baik intinya ya kan. Karena harta sayanya dikasih begini itu titipan. Sekejap Tuhan mau ngambil. Ingat, sekejap Tuhan mau ngambil. Jadi gua itu bukan sekali dua kali ketemu triliuner. Bukan hanya yang bisa ngesup di BTS segala macam sana sini baru sekian. Gue tahu tuh pemain BTS dari dulu tuh ya, yang paling kaya itu siapa? Itu tuh Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu dijuluki sama menteri-menteri manusia sejuta tower. Tuh Menteri Kelautan dan Perikanan itu pemain tower BTS tuh, tiang-tiang tuh dia nggak jadi menteri udah kaya. Makanya lo belajar ya, tahu jangan baru begini. Itu Sandiaga Uno, Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata itu juga TBG, Tower Bersama Group, jual saham di sini gitu. Menteri Pariwisata ya. Jadi nggak ada orang itu sudah kaya terlanjur kaya apa mereka menghardik orang, menghina orang. Geng sampah katanya. Karena memang sudah terlanjur kaya. Dan otaknya isi, sekolahnya bagus, mannernya dijaga, hatinya bersih. Kalau minta lu status pengakuan dari orang, lu berbuat baik aja nanti diakuin orang kok otomatis. Enggak, bukan cari-cari pembenaran siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Gitu ya guys ya. Jadi gitu. Jadi kalau netizen orang awam mungkin lah bisa dibohongin. Kalau kita enggak lah. Enggak bisa lu bohongin kita. Makanya lu main yang jauh gitu. Gak usah pulang pagi tapi. Kalau pulang pagi lu mabok nanti. Ya kan? Pulangnya yang normal-normal aja 10, jam 11, jam 12 gitu. Kalau pulang pagi udah lain urusan. Tapi main yang jauh. Nah, gitu kan. Udah, lu nggak usah ngada-ngada lah hidup ini. Udah, gue udah bilang ya, jangan kita itu mengaku-ngaku hebat. Sesungguhnya kita tidak hebat. Tuh rumusnya. Jangan kita mengaku-ngaku kaya. Sesungguhnya kita tidak kaya. Itu rumusnya. Lu pahami kata-kata gue nih. Yang mengaku-ngaku kaya, sesungguhnya dia bukan kaya. Tiap hari bilang, oh gue kaya. Tapi netes aja enggak. Sedekah pun enggak.
Bikin giveaway aja enggak. Oh saya kaya ya. Oh saya beli mobil ini, pajang tas-tas. Pajang tas-tas. Ada, gue juga ada orang ketemu gitu ngomongnya tinggi. Giliran dimintain duit sekian puluh juta buat keperluan dia, setengah mati gitu. Ada juga. Tapi ngomongnya tinggi. Aduh, gini, begini, begitu. Tapi ngomongnya berbicara sama kita tinggi banget, selangit tingginya. Capek kan kita. Ada yang begitu. Ada yang nggak ngomong doang berapa, begini, urusannya untuk apa, begini. Kerjaan beres, selesai semua. Nih, nah itu. Jadi guys, ya, kalau sama Babang mungkin Babang ini kalian lihat berhenti nyanyi 2014, 2018 bikin single dan Babang nggak terlalu ini ya, terus off air gitu, terus pandemi stop. Jadi bukannya Babang itu berhenti nyanyi terus nganggur. Salah itu. Salah besar. Mungkin ngelihatnya kalian sekarang live, lagi banyak waktu. Tapi kan Babang gak harus posting Babang lagi kerja apa. Biar apa? Biar tunjukin, oh dia kerja, pengakuan dari orang. Kita cukup tanggung jawab sama diri kita, sama keluarga kita, sama nama kita. Oh dia kerja. Apa kerjaan gua nggak perlu tahu. Yang penting gua halal. Gitu loh. Lo kerjanya apa sih emang dia? Lo mau tahu aja. Yang penting gua kan nggak jual diri, ya, nggak menggadaikan harga diri, nggak maling, nggak fitnah orang. Kerjaan gua. Dan nggak ngerugiin lu. Apa dong? Ya nggak. Lalu apa sih dia tuh? Banyak penasaran gitu. Banyak yang tanya. Babang ini kerjanya apa sih? Ngoceh-ngoceh aja kerjanya. Ada yang begitu ya. Ya tapi orang pengen tahu gitu. Terus harus gue pamer-pamer? Harus enggak ada yang bisa dipamerin juga kalau gue mah. Ya. Yang penting jam tangan nggak minjem, baju nggak minjem, punya sendiri. Udah, bersyukuri. Itu aja kalau gue. Baju gue nggak minjem, celana gue nggak minjem. Kalau gue ada acara pakai beli baju bisa, pakai sepatu, dan alhamdulillah duitnya halal. Insya Allah halal. Mau pergi naik mobil bensin ada, AC mobil dingin, ya nggak. Mau kemana bisa, punya nikmat. Kalau kita bisa menikmati hidup, semua akan nikmat. Karena kita punya rasa syukur, saudara-saudara. Kalau lu nggak punya rasa syukur, mau dikasih berapapun sama Tuhan, lu kurang aja kerjaan lu. Kurang ya Allah, kurang ya Tuhan, kurang ya Tuhan. Kurang ya Tuhan, kurang. Udah semua kurang. Gitu. Jadi kalau lu melihat dari uang, semua lu lihat orang kurang memang. Oh kurang ini, kurang kaya, kurang ini. Lucu jadi kan. Nah lu. Oh kayaan gua, lu nggak tahu duit itu nggak berbicara ya kan. Tiba-tiba dia punya tabungan di luar sekian, mati lo ya kan. Ya di sini nyimpennya memang, di sini pura-pura ya kan. Banyak orang begitu. Kalau di sini enggak, pura-pura kaya terus. Pura-pura kaya biar di media sosial dianggap orang gitu kan. Biar di media sosial biar dibilang orang keren, lu keren. Keren sekali. Ntar lagi lah ya, 5 menit lagi ya, habis ya. Oh artis terkenal, harga naik, endorsan banyak. Nggak gitu caranya, nggak gitu. Yes. Oh hebat, bisa laporin orang. Kebal hukum mana ya kan. Ada begitu? Enggak. Instagram gua nggak di-banned kan, nggak di-banned.
karena gue nasehat, berupa nasehat, ya, berupa apa ya, ujangan, gue kasih tahu yang benar. Kalau nggak bener dari tadi udah di-banned ini. Kalau kasar, kalau ngomong kotor udah di-banned. Ada telepon guys, udahan dulu ya.